Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendra Bagus Jawadi dengan NIM H541221221096. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu gitu ya terkait ECM atau Error Correction Model, mulai dari definisinya terlebih dahulu. Dimana ECM atau Error Correction Model ini adalah sebuah model ekonometrika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan jangka pendek antara variabel-variabel yang memiliki hubungan jangka panjang atau co-integrated. ECM mengoreksi ketidakseimbangan atau error antara hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam suatu model regresi. Kenapa? Why? Atau mengapa ECM ini digunakan? ECM digunakan karena dalam data deret waktu seringkali ada hubungan jangka panjang antara dua atau lebih variabel co-integrationnya ya, tapi juga terjadi dinamika jangka pendek, yang mana ECM memungkinkan pertama menangkap dinamika jangka pendek, mengoreksi ketidakseimbangan menuju hubungan jangka panjang, dan tiga, menangani masalah regresi palsu atau spurious regression jika data tidak stasioner. Lalu, siapa yang menggunakan ECM? ECM biasa digunakan oleh peneliti ekonomi, analisis keuangan, buat kebijakan, serta akademisi di bidang ekonomi, keuangan, dan statistik. Kapan ECM ini digunakan? ECM digunakan setelah diketahui bahwasannya yang pertama, variabel-variabel yang dianalisis tidak stasioner pada level 1, tetapi stasioner setelah didiferensiasi pertama. Lalu yang kedua, terdapat hubungan kointegrasi antar variabel yang biasanya diuji dengan uji Johansson atau Engel-Granger. Jika kondisi ini terpenuhi, maka ECM adalah model yang tepat. Di mana atau where? Di mana ECM diaplikasikan? Seperti pada ekonomi makro, contohnya hubungan antara PDB, ekspor investasi, terus juga pada ekonomi pembangunan, analisis kebijakan moneter dan fiskal, serta pasar keuangan dan harga aset. Lalu bagaimana ECM ini bekerja? Yang pertama, ECM ini memodalkan perubahan dari variabel dependent sebagai fungsi dari perubahan jangka pendek dari variabel bebas atau error correction term, selisih antara nilai aktual dan nilai keseimbangan jangka panjang residual dari model co-integration. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendemonstrasikan gitu ya dari cara kerja ECM dengan data yang sudah ada. Sebelumnya data yang sudah dimasukkan ini dari tahun 2009 sampai tahun 2019 gitu ya, dengan variabelnya ada IHK juga, ada SBK juga gitu. Juga dari kode-kodenya sini sudah disiapkan codingannya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari sini dulu ya. Pertama kita coba menghilangkan tahunnya karena di RStudio ini nggak kebaca gitu ya untuk variabel tahun, tapi di sini ada frekuensi 12 untuk menyesuaikan gitu ya dengan jumlah bulan. Kita bisa langsung running aja. Oke, setelah di running kita bisa lanjut untuk melihat plotnya. Sebenarnya di sini udah ada karena tadi saya sudah coba-coba gitu keluar plotnya, tapi coba kita running lagi dan ini sudah terlihat plotnya seperti ini, tentang tahunnya juga dan berserta grafiknya juga. Lalu untuk selanjutnya kita bisa lanjut untuk ngeset datanya dulu ya gitu ya, dari IHK, SBK di IHK dan di SBK ini kita bisa running. Nah, sudah. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji stasionaritas gitu ya, yang mana akan terlihat gitu nanti akan stasionernya pada level 0 atau pada di first different-nya gitu. Nah, kita bisa langsung di kodenya di blok, lalu kita running saja. Nah, di sini hasilnya sudah keluar gitu, yang mana kalau misal kita lihat dari paling atas ya, ini tuh oke. Pada IHK-nya terlihat bahwasannya dia itu stasionernya pada di first different gitu ya. Begitupun dengan SBK-nya juga. Oke, kalau gitu coba kita lanjut dulu pada uji kointegrasi, dimana di sini kita akan melihat nilai residual gitu ya dari IHK dan SBK,
Yang mana kalau residu stasioner di level, maka data itu sama dengan ada kointegrasinya seperti itu. Nah, mungkin boleh kita bisa running. Oke. Sini sudah terlihat gitu ya hasilnya, dari koefisiennya juga, dari P-nya juga seperti itu, P-value-nya, ada statistiknya juga. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat dari nilai residualnya. Kita cek. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Ada nilai residual ya. Di sini hasilnya bisa dibilang stasioner semua gitu ya. Karena juga dengan hasil stasioner itu datanya maka ada kointegrasinya gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kita coba set dulu datanya jadi beberapa variabel baru gitu ya. Coba kita running dulu dari yang bagian ini. Oke, sudah running. Terus yang buat ECT1 ini kita coba running dulu karena fungsinya adalah buat like ECT-nya gitu ya. Kita bisa running. Nah, ini udah keluar gitu hasilnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan nyiapin like kayak gitu ya, untuk dibikin jadi objek time series yang mana untuk X dan Y nya gitu. Nah, ini kita bisa running karena udah di sana juga. Kita langsung running. Terus sudah, lalu kita coba masukkan jadi satu gitu untuk YHK-SBK, yang mana fungsi untuk menyamakan periodenya. Kita bisa running. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita coba menggabungkan gitu ya semua objek dari time seriesnya yang ada, lalu kita generate. Oke, ini sudah berubah gitu ya. Ada beberapa variabel baru, ini ada CT1, S1 IHK, dan SBK seperti itu. Nah, kita sekarang coba mengestimasikan itu ya CM dengan periode pemodelan dari OLS nya. Kita coba kita running. Nah, di sini sudah terlihat ya dari hasilnya sendiri, dimana kita coba menilai dari p-value nya gitu ya. Di sini kan terlihat 0,140, juga ada 0,135, dimana sebenarnya ini bisa dibilang tidak signifikan gitu karena lebih besar dari 0,05 gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya di sini kita akan lanjut ke variasi ACM yang kedua gitu ya. Untuk like variabelnya juga kita bisa langsung running di sini. Nah, di sini juga udah keluar dari p-value-nya juga sama. Ini tidak signifikan gitu ya. Ya, tidak masalah. Lalu selanjutnya kita mau coba untuk uji heteroskedastisitas. Nah, kita coba untuk di running dulu. Nah, di sini sudah keluar nih p-value-nya lebih kecil dari 0,05, berarti bisa dibilang datanya udah oke gitu ya untuk ini yang ini ya uji autokorelasi. Oke, kelewat tadi, salah pencet. Kita coba yang heteroskedastisitas dulu. Kita running. Oh, apa ini? Uploading load package. Oke. Kita coba lewat dulu aja gitu ya buat yang hetero. Tadi buat yang autokorelasi. Nah, di sini juga udah keluar tadi 0,03234, yang mana lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Jadi dibilang hasilnya signifikan gitu atau bagus. Atau untuk kolerasinya berarti karena ini tadi ya untuk autokorelasi itu hasilnya 0,0324, yang mana lebih kecil dari 0,05 gitu ya. Berarti terdapat untuk autokorelasinya seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya kita coba melihat gitu ya untuk pendekatan menggunakan ARDL. Untuk ECM-nya kita bisa coba langsung aja. Nah, ini kita coba running dulu untuk package-nya itu ya, ARDL. Oke, coba kita langsung running di sini. Nah, di sini sudah terlihat dan sudah keluar dari bagian SBK-nya juga, di HK juga. Tapi ini lebih besar gitu ya daripada 0,05. Jadi bisa bilang tidak signifikan seperti itu. Dengan yang IHK juga. Oh enggak, IHK ini signifikan. Terus oke. Kita bisa lanjut di sini melihat kointegrasi menggunakan bound test. Kita coba running gitu ya. Untuk comparison juga. Nah, di sini sudah keluar nih untuk kointegrasinya. Bisa dilihat dari p-value-nya itu sebesar 0,6593. Nah, selanjutnya kita coba untuk lihat bentuk persamaan ECM-nya. Di sini coba kita langsung running aja. Seret. Oke. Sudah keluar ya, cuman dari hasilnya di sini pun masih lebih besar gitu ya daripada 0,05. Nah, untuk selanjutnya kita coba bandingkan gitu ya dengan mensamerikan dari yang pertama sebelumnya dan juga ketika menggunakan alternatif. Nah, kita coba sini sudah keluar, coba kita bandingkan yang bagian alternatif. Sebenarnya kalau dilihat secara sekilas di sini sama gitu ya hasilnya, kurang lebih angkanya juga mirip-mirip. Jadi bisa kita simpulin gitu ya, karena emang hasilnya tidak jauh berbeda gitu pun dengan p-value-nya dari statistiknya juga. Nah, bahwasannya kesimpulan itu tidak jauh berbeda gitu ya ketika menggunakan cara yang sebelumnya yang pertama dengan alternatif juga. Oke, baik, mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.